semuanya, kembali lagi bersama saya Dia Salma. Kali ini kita akan mempelajari jenis-jenis pekerjaan. Kita akan mencari tahu sampai mana pengetahuan siswa tentang jenis-jenis pekerjaan. Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan salah satu siswa yang sekolah di SDN Cikapundung 2. Boleh diperkenalkan dulu? Namanya siapa? Kelas berapa? Nama saya Fitri Afriani, saya kelas 4, sekolah di SDN Cikapundung 2, umur saya 10 tahun. Ya. Nah, Fitri tahu nggak kalau misalnya jenis-jenis pekerjaan itu ada apa aja? Kerja di kantor. Iya. Terus ada apa Jadi lagi? pembantu. Iya. Kerja di pabrik kain, sama jadi Ya. Kalau misalnya ini Fitri tahu nggak pekerjaan orang tua Fitri apa? kalau mama saya mah cuman nggak kerja tapi ngurus rumah tangga aja. Iya. Nah, kalau gitu Fitri kira-kira nanti kalau misalnya udah besar, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dokter. Mau jadi dokter. Nah, kalau mau jadi dokter itu Fitri harus gimana? Belajarnya yang giat, sama gak boleh kalau disuruh orang tua itu harus nurutin. Nah, Fitri maunya jadi dokter apa sih kalau ibu boleh tahu? Dokter hewan. Dokter hewan. Wah, kalau kayak gitu berarti Fitri harus belajar benar-benar ya buat Fitri bisa jadi dokter. Nah, kalau misalnya Fitri tahu nggak kalau misalnya yang di pedesaan itu pekerjaannya ada apa aja sih? Di petani, nelayan, sama tukang kebun. Ya. Kalau misalnya di perkotaan, nih Fitri misalnya sakit, Fitri diobatinya sama siapa? Fitri tahu nggak? Sama dokter. Nah, dokter, petani yang kayak gitu, pekebun, itu tuh termasuk jenis pekerjaan Fitri, ya. Nah, jadi Fitri kalau misalnya mau jadi dokter, Fitri juga harus belajar sungguh-sungguh. Sekarang saya bersama dengan siswa yang kedua. Boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, rumahnya di mana, sekolahnya di mana? Ya. Nama saya Elsa Rismawati. Rumahnya di mana? Rumahnya di Cipanjalu. Umur saya 10 tahun, saya kelas 4. Nah, kira-kira Elsa tahu nggak jenis-jenis pekerjaan yang ada di Indonesia atau dimanapun? Misalnya gini, kalau misalnya di pedesaan itu pekerjaan-pekerjaannya Elsa tahu nggak ada apa aja? Dokter, ada Kalau misalnya di sawah ada apa gitu? ada petani, Ya. ada Kalau misalnya di laut, di daerah yang ada lautnya itu ada apa? ada Nelayan ya. Nah, Elsa kira-kira nanti kalau misalnya sudah besar, Elsa mau jadi apa? menjadi dokter, Mau jadi dokter juga. Mau jadi dokter apa? dokter gigi. Dokter gigi. Nah, untuk jadi dokter gigi itu Elsa harus ngelakuin apa biar cita-cita Elsa nanti bisa terwujud? Harus belajar semangat, harus giat belajar. Ya. Nah, kalau misalnya Elsa tahu nggak pekerjaan orang tua Elsa itu sebagai apa? Sebagai ibu rumah tangga, Kalau misalnya ayah,
Ya, sekarang saya sedang bersama salah satu siswa juga yang sekolah di SDN Cikapundung. Kebetulan memang sekolahnya itu berada di wilayah sini. Nah, boleh diperkenalkan diri dulu, namanya siapa? Nama saya Rehan Muhammad Bagja Saputra, kelas 4 SDN Cikapundung. Saya tinggal di Pasir Kunci sebelah sini. Oh iya. Nah, Raihan tahu nggak apa pekerjaan orang tua Raihan? Sebagai apa? Tahu, kalau ibu saya sebagai ini guru Zumba, kalau ayah saya koki. Koki. Kalau misalnya Raihan udah besar, Raihan cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi ustadz. Wah, ustadz ya. Nah, buat jadi ustadz itu Raihan harus seperti apa? Harus mengaji setiap hari, harus hafalan Quran. Nah, kenapa sih Raihan itu pengen jadi ustadz? Kan banyak tuh kalau sekarang tuh jadi misalnya jadi YouTuber atau jadi polisi, jadi TNI. Kenapa Raihan pengennya jadi ustadz? Ya, karena saya ingin membanggakan orang tua saya. Luar biasa ya. Nah, Raihan tahu nggak jenis-jenis pekerjaan yang ada di lingkungan Raihan? Ada apa aja? Tidak tahu, jarang keluar. Oh, jarang keluar ya. Nah, kalau misalnya yang ibu lihat, kan di sini tuh daerah pegunungan ya. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaannya itu ada yang sebagai di perkebunan, kemudian ada yang jadi petani. Nah, jadi banyak gitu. Nah, kalau misalnya di perkotaan itu banyak juga, ada guru, ada dokter, ada TNI, ada polisi. Sebenarnya jenis pekerjaan itu banyak. Nah, di sini juga banyak ya yang ibu lihat itu ada juga yang sebagai pedagang ya. Nah, ya sudah, itu saja yang mau ibu tanyakan gitu ya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sampai jumpa. Ternyata anak-anak di sini itu tidak mengetahui banyak jenis pekerjaan. Mereka hanya mengetahui jenis pekerjaan yang ada di lingkungannya saja. Kali ini saya berada di salah satu tempat usaha yang bergelut di bidang tanaman. Semenjak tahun lalu, tanaman menjadi buah bibir masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalihkan hobi mereka pada tanaman. Halo semuanya, sekarang saya sudah berada di salah satu tempat usaha di bidang tanaman. Sekarang saya sudah bersama dengan salah satu pemiliknya. Ya, halo Ibu. Halo. Saya mau bertanya Ibu, sudah berapa lama mendalami usaha ini? Kalau usahanya sekitar lebih dari 25 tahun, tapi Ibu sibuk-sibuknya sekitar 6 tahun. Karena kalau dulu Ibu sempat berhenti karena Ibu memiliki putra dan putri 4 orang, artinya Ibu harus membesarkan anak dulu. Jadi yang sibuk-sibuknya kalau untuk Ibu pribadi 6 tahun. Ya. Dari sekian banyak usaha, kenapa Ibu memilih di usaha di bidang tanaman ini, khususnya di tanaman anggrek? Kebetulan ya Ibu suka membantu Bapak, suami Ibu. Jadi Ibu sedikit banyak mengerti dan paham tentang anggrek. Iya. Dari perjalanan Ibu gitu untuk membangun usaha ini, apakah terdapat kendalanya? Ya, kalau yang namanya kendala tentu pasti ada ya. Untuk berbagai usaha pun pasti yang namanya kendala ada. Contohnya kalau untuk Ibu seperti cuaca, kadang ada panas ataupun hujan, otomatis yang begitu berkurang. Ataupun bunga yang belum 100% atau belum banyak terjual, keburu layu. Iya, ada juga seperti kita harus ekstra sabar sebagai penjual menghadapi pembeli yang berbagai macam karakter. Iya, harus ekstra sabar. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut apa yang Ibu lakukan? Harus tetap bekerja keras, harus tetap sabar, dan selalu berusaha untuk semangat. Iya. Nah, Ibu, nih untuk memotivasi anak-anak muda pada zaman sekarang itu biar mereka itu tetap mau berusaha gitu seperti apa yang Ibu lakukan. Nah, sekarang Ibu boleh nih kasih motivasi buat anak-anak anak generasi muda. Silakan Ibu. Motivasinya untuk anak muda belajar setinggi-tingginya
berusaha untuk menjadi anak yang pintar, tetapi harus lebih utama menjadi anak yang jujur. Artinya harus pintar, jujur lebih utamanya. Karena kalau orang yang jujur, otomatis di bidang apapun akan dicari orang. Kalau orang yang jujur, bukan bukan kita yang mencari pekerjaan, tetapi pekerjaan yang mencari kita. Artinya kalau untuk anak yang jujur, seseorang yang jujur dimanapun akan selalu dicari untuk menjadi rekan kerja. Nah, untuk omsetnya sendiri berapa itu? Kalau boleh. Kalau per tahun sekitar 278 juta. Artinya per bulannya sekitar 23 juta. Itu adalah omset yang bersih. Artinya ibu sudah membayar untuk biaya anak yang masuk universitas dan 2 yang masuk SMK. Artinya 23 juta itu uang bersih, uang yang biasa ibu simpan. Iya. Sangat inspiratif sekali ya. Terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama. Belajar dari kisah inspiratif tersebut, kita sebagai generasi muda jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk gagal, dan tetap bersama. Kerja keras adalah kunci utama untuk kita dapat bekerja di bidang yang kita inginkan. Saya Dia Salma pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.